membacakan materi tentang filsafat. Presentasi ini terbagi dari 3 sesi. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga itu penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya buka presentasi kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Dan sesi yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Pak. Pengantar filsafat politik, cabang filsafat tentang kekuasaan, keadilan, kebebasan, hak dan kewajiban. Yang pertama mengajak manusia berpikir rasional tentang kekuasaan. Tujuannya menciptakan keadilan, bukan penindasan. Penanganannya adalah fungsi, manfaat dan kontribusi filsafat politik bagi pemerintahan dan masyarakat. Pengertian filsafat politik membahas pertanyaan dasar tentang apa tujuan kekuasaan, apa dasar keadilan dan legitimasi pemerintah, bagaimana peran warga negara, bagaimana menyeimbangkan kebebasan dan kepentingan umum. Secara menyeluruh, filsafat politik adalah refleksi mendalam tentang dasar, tujuan, dan nilai-nilai moral dari kehidupan politik dan kenegaraan. Ia tidak hanya menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja, tetapi juga menuntut manusia untuk mewujudkan tatanan politik yang adil, manusiawi, dan beradab. Tujuan filsafat politik yang pertama ada menentukan dasar kekuasaan, yang kedua ada menentukan politik agar bermoral, yang ketiga ada menunjukkan kesadaran kritis warga negara, yang keempat ada membangun teori pemerintahan yang ideal. Filsafat politik di bawah sini ada 5 hal dalam kategori buku. Yang pertama A. Landasan etika kekuasaan, yaitu pedoman moral agar kekuasaan untuk rakyat. B. Panduan menilai pemerintahan, yaitu ukur keadilan dan legitimasi sistem politik. C. Alat kritik kekuasaan, yaitu kontrol intelektual terhadap penyalahgunaan. D. Membentuk pemimpin bijak, yaitu pemimpin beretika, rasional, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, E. Dasar pembangunan demokrasi, yaitu menegakkan kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tokoh-tokoh penting. Yang pertama ada Plato, yaitu raja filsuf atau pemimpin bijak-bijak dan juga pecinta kebenaran. Yang kedua itu ada Aristoteles, yaitu seorang politik dan juga sarana mencapai kebahagiaan. Yang ketiga itu ada Machiavelli, yang politik realistis dan juga kekuasaan harus efektif. Yang keempat itu ada Hobbes, yaitu kekuasaan mutlak agar tidak kacau. Yang kelima itu ada Locke atau hak asasi, liberty dan juga progresif. Yang keenam itu ada Rousseau, kekuasaan sah bila berdasar kehendak umum. Relevansi di zaman modern, membangun pemimpinan demokratis dan juga transparan, memahami hak dan kewajiban warga negara, dan juga dasar penegakan HAM dan hukum, mendorong pemimpin beretika dan juga pro rakyat. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Terjadi dari kelompok 6 disuruh bertanya, apakah negara ideal menurut teori filsafat politik itu dapat diwujudkan dalam kenyataan? Apa tidak? Terima kasih. Pertanyaannya, ya bisa diwujudkan karena pandangan yang kemungkinan mewujudkan negara ideal, yaitu Plato dalam karyanya itu Republik. Plato menggambarkan negara ideal sebagai masyarakat yang adil dan harmonis, di mana setiap individu menjalankan perannya sesuai dengan kemampuan dan keadilan. Plato percaya bahwa negara ideal dapat diwujudkan jika dipimpin oleh filsuf atau raja yang bijak dan juga adil. Kalau mempunyai kompetensi dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah kekuasaan politik selalu membawa tanggung jawab moral dan bagaimana cara memastikan agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh penguasa? Terima kasih. Jawabannya, kekuasaan politik seharusnya selalu diiringi oleh tanggung jawab moral, karena pemimpin tidak hanya memegang kekuasaan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan rakyat. Tanpa moral, kekuasaan bisa disalahgunakan dan menimbulkan penindasan atau ketidakadilan. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, diperlukan pengawasan aturan hukum yang tegas serta kesadaran moral dari pemimpin itu sendiri. Selain itu, partisipasi rakyat dalam mengawasi pemerintah juga penting supaya
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil Putra dari kelompok 6. Di sini kan yang di depan itu membahas masalah politik. Politik itu adalah pertengkaran dalam suatu meja yang membahas tentang rasionalisme kan? Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatur suatu negara dengan tiga kestrukturan? Yang pertama etikabilitas, yang kedua elektabilitas, yang ketiga intelektualitas. Coba diurutkan, yang pertama yang bagusnya yang mana? Karena kan negara kita itu memakainya itu elektabilitas yang pertama itu. Coba urutkan yang bagus itu yang mana? Apakah etikabilitasnya dulu, intelektualitasnya dulu, atau elektabilitasnya dulu? Sekian, selamat memperoleh. Skema politik antara tiga elemen. Yang pertama ada intelektualitas, menciptakan solusi cerdas. Yang kedua ada elektabilitas, membuat solusi itu diterima rakyat. Yang ketiga ada etikabilitas, memastikan solusi tersebut tidak koruptif atau tidak sulit. Ketiga elemen itu harus seimbang. Kalau hanya kita kuat, negara pintar, tapi sering gagal diterima publik. Kalau hanya elektabilitas, negara populer tapi konsumsi. Kalau hanya etikabilitas, negara suci tapi tidak punya daya kelola modern. Urutkan, berarti yang pertama apa? Kalau untuk membangun negara yang sejahtera, apa yang dulu yang harus diambil? Intelektualitas, elektabilitas, etikabilitas. Alah. Jawaban dua. Yang pertama itu yang diperlukan di negara kita itu adalah etikabilitas. Tidak mungkin suatu pemerintahan bisa disogok oleh lembaga survei, itu yang pertama. Terus intelektualitas pemerintahan kita itu perlu yang namanya pengetahuan, sastra, terus mengunyah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Terus etikabilitas adalah kecenderungan tentang kepemerintahan. Seperti itu. Berarti yang pertama itu adalah intelektualitas, etikabilitas, etikanya dulu yang dicek, baru intelektualitasnya, baru etikabilitasnya. Seperti itu. Ini adalah filsafat politik membentuk politik yang adil, rasional, dan juga manusiawi. Kemudian pandangan ini dalam menjalankan kekuasaan, membentuk warga negara kritis dan juga pemimpin bijak. Menjadi dasar keadilan sosial, merupakan perusahaan dari negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.